Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Lestari. Di sini saya akan membahas sebuah judul yang sudah saya presentasikan kemarin, yaitu pengantar belajar tasawuf. Nah, di sini saya akan membahas 10 jurnal tentang pengantar belajar tasawuf. Ya. Baiklah, langsung saja ke jurnal yang pertama, yaitu pengantar ilmu tasawuf. Nah, jurnal ini ditulis oleh F. Sofwan Nurdin MUD. Ditulis pada tahun 2020. Sedikit penjelasan tentang pengantar ilmu tasawuf ini ialah agama Islam merupakan sebuah sistem universal yang sempurna, meliputi seluruh persoalan hidup manusia. Di dalamnya terdapat akidah atau keyakinan, ibadah, dan syariat. Ketiganya merupakan tonggak penguat Islam. Nah, ia adalah jawaban universal yang sempurna bagi perkara duniawi yang meliputi segala masa dan tempat. Para sufi, kaum yang mendalami agama lebih dari sekedar pada tataran syariat, kaum yang menyelami setiap hakikat Islam, mengatakan bahwa sesungguhnya manusia sangat berpotensi untuk mencapai kebahagiaan sejati. Nah, itu yang pertama ya. Lanjut ke yang kedua, yaitu penerapan model pendidikan agama Islam dengan pendekatan tasawuf di pondok pesantren. Ditulis oleh Abdul Salim pada tahun 2017. Sedikit penjelasan, yaitu tasawuf merupakan suatu upaya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kesadaran murni dengan mempengaruhi jiwa secara benar untuk melakukan berbagai latihan atau riyadhah, baik secara fisik maupun mental, dan dengan melakukan berbagai ibadah sehingga aspek uluhiyah dan ruhaniyah dapat mengungguli aspek duniawinya dan jasadiyahnya. Baik, lanjut yang ketiga, yaitu pendekatan studi Islam, sejarah awal perkenalan Islam dengan tasawuf, yang ditulis oleh Miftahul Ulum pada tahun 2020. Tasawuf merupakan pusaka keagamaan terpenting bagi kaum muslimin yang bisa mengantarkan untuk lebih dekat dengan Sang Khair. Oleh karenanya, tasawuf dan Islam tidak dapat dipisahkan. Nah, lanjut yang keempat. Yang keempat yaitu teori asal-usul tasawuf, yang ditulis oleh Muhammad Hafiyun pada tahun 2012. Belajar tasawuf yang sangat penting bagi umat Islam bukan pekerjaan yang mudah dilakukan. Dari segi asal muasal kata saja sering terjadi pro dan kontra. Belum lagi aplikasi
praktisnya untuk menjalani kehidupan ala tasawuf itu sendiri. Ilmu tasawuf bukan hanya teori, melainkan juga praktik. Berbagai pendapat yang sering membingungkan adalah apakah tasawuf itu sesat? Mistik dari luar Islam. Sesat itu yang dimengerti oleh orang mistik dari luar Islam atau sebuah jalan yang hak sebagai ajaran Islam. Oke. Lanjut ke yang kelima. Yang kelima yaitu pengantar studi Islam yang ditulis oleh Pak Ja Uin Sunan Kalijaga pada tahun 2008. Pilar utama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam adalah pengembangan pendidikan dan pengajaran, keilmuan dan pengabdian kepada masyarakat yang didukung dengan sumber daya yang manajemen yang baik. Hal itu diperlukan untuk mengantarkan transformasi UIN Sunan Kalijaga yang diberi mandat untuk mengembangkan ilmu-ilmu sekuler dan ilmu-ilmu keislaman secara terpadu dapat diwujudkan. Oke, lanjut yang keenam. Yang keenam yaitu pengantar ilmu tasawuf yang ditulis oleh Ali Agus Zawafi pada tahun 2015. Akhlak merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan bermacam-macam perbuatan yang mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Objek kajian adalah perbuatan manusia dan norma atau aturan yang dijadikan untuk mengukur perbuatan dari segi baik dan buruk. Lanjut yang ketujuh. Akhlak dan tasawuf sebuah pengantar yang ditulis oleh Susilo Surahman pada tahun 2022. Abad ke-12 ditandai oleh globalisasi dan perkembangan ilmu dan teknologi dengan segala dampak positif dan negatif, menuntut bangsa Indonesia memiliki kualitas unggul dalam dirinya agar mampu mengatasi berbagai tentang hidup dan berhasil muncul sebagai pemenang menuju suksesnya abad ke-12 itu. Lanjut ke 8 yaitu ilmu tasawuf.
yang ditulis oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Program pendidikan profesi guru selanjutnya disebut PPG memiliki tujuan untuk menghasilkan guru-guru profesional. Guru profesional adalah guru yang memiliki seperangkat kompetensi meliputi kepribadian, sosial dan profesional. Melalui guru-guru profesional ini diharapkan proses pendidikan di madrasah dan sekolah dapat terjalan secara inovatif dan bermakna, sehingga peserta didik tidak hanya dapat memperoleh pengetahuan teorik semata, tetapi juga memiliki kemampuan dalam mengaktualisasikan pengetahuan Islam. Lanjut yang ke-9 yaitu Keotentika Ajaran Tasawuf yang ditulis oleh Dimyati Sejari pada tahun 2015, mengulas kritik terhadap tasawuf yang menganggapnya bid'ah atau ajaran asing. Artikel ini memperlihatkan bahwa tasawuf memiliki dasar di Al-Quran dan hadis serta tradisi salaf, sehingga dianggap autentik dalam Islam. Yang ke-10 ialah yang ke-10 pendidikan tasawuf dalam pembentukan kecerdasan spiritual dan akhlakul karimah yang ditulis oleh Abdul Ghani pada tahun yang membahas tasawuf sebagai metode pendidikan spiritual untuk membentuk kecerdasan spiritual dan akhlak mulia terkait praktik zuhud, tawakal, zikir, muraqabah dan lain sebagainya. Itu mungkin 10 jurnal tentang pengantar belajar tasawuf dari presentasi saya kemarin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan video selanjutnya akan saya lanjutkan dengan memberi jurnal kritikan teman-teman saya yang kemarin.